Bu Sarah. Abang Nu, hello. Kenapa kok terhenti? Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Indah ini. Iya. Bu Indah. Tes. Pak Thomas ada.
Oke, mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bu Indah, Pak Thomas, Pak Antoni, izin mewakili Pak Arief dan Pak Kapus untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu PSM Madya, teman-teman PSM Muda, teman-teman yang mewakili balai-balai di seluruh Indonesia, rekan-rekan PSM yang hadir di acara rapat tindak lanjut hasil review eksternal modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs desa yang hadir secara luring maupun daring. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa hadir pada acara rapat kali ini yang berbahagia di ruangan ini dan di tempat teman-teman sekalian. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Kapus yang sedianya tadi beliau membuka acara ini dan menyampaikan arahan-arahannya, tapi berhubung ada rapat mendadak dan tidak bisa diwakilkan. Jadi beliau menugaskan kami untuk membuka acara ini. Untuk informasi teman-teman sekalian, rapat kali ini mungkin adalah rapat lanjutan. Rencananya kita akan memfikskan ya dari rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang progres penyusunan modulnya ini dari teman-teman PSM sekalian kan sudah melaksanakannya, baik teman-teman di pusat maupun di daerah kebagiannya. Jadi ini mungkin kelanjutannya dari rapat yang kemarin di Surabaya ya, rapat FGD ya, yang kemarin terkait modal di Surabaya. Dan rencananya hari ini, insya Allah kita harus memfikskan semua modul yang telah disusun sebelum ditandatangani Kaban ya. Jadi teman-teman sekalian, rapat kali ini lebih mungkin memperhatikan hal-hal yang secara detail
apa yang kekurangan dan apa namanya yang harus dilihat lah. Kita tampilkan dulu progres penyusunan kemarin itu mungkin dari bulan Januari sampai Maret itu proses penyusunan modul pelatihan itu sudah dilaksanakan dan sudah ada keterangan hasilnya dan telah ditindaklanjuti oleh teman-teman. Dan pada tanggal 23 sampai 25 Maret sudah ada rapat reviewnya juga, rapat review eksternal pelatihan masyarakat berbasis SDGs dan menghasilkan rekomendasi revisi template modul yang setiap sesuai dengan Perkakaban nomor 330 ya teman-teman. Jadi modul yang dihasilkan itu harus sesuai dengan Perkakaban 330 tentang standar penyusunan modul dan plan masyarakat secara internal. Dan selanjutnya itu pada tanggal 12 sampai 14 Desember itu telah dilaksanakan rapat pembahasan review eksternal modul pelatihan masyarakat berbasis SDGs dengan UNESA ya. Yang hasil rekomendasinya itu meliputi komponen pelatihan yang harus hari ini juga kita akan perhatikan, yaitu meliputi covernya udah sesuai apa belum, terus kata pengantar apa ada yang miss atau tidak, daftar isinya juga sekalipun kelihatannya tidak ini tapi butuh waktu juga itu untuk melihat daftar isi itu ya teman-teman, mohon diperhatikan. Sekalian desain pelatihan, nanti teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini pasti udah tahu desain pelatihannya seperti apa, tolong diperhatikan lagi, jangan sampai ada yang kelewatan sebelum ditandatangani. Terus lembar informasi, lembar evaluasi yang harus disampaikan ke teman-teman pelatihan sebelum pra atau pre-tes ya. Pada latihan itu tolong disiapkan sebelum nanti dilaksanakan oleh balai-balai dalam melaksanakan pelatihan. Dan yang lain-lain seperti lembar evaluasi atau daftar pustaka yang itu kan itu menyangkut judul-judul ya, nanti akan jadi referensi dari mungkin yang membaca dan sebagainya, mungkin mereka mengkonfirmasi lagi, verifikasi lagi, jadi harus diperhatikan secara detail. Jadi menurut rapat-rapat yang progres penyusunan modul kemarin, hari ini rencananya itu kita seperti tadi saya sampaikan bahwa memfikskan sebelum kalau kita bikin ini Pak, perencanaan ada fix, insya Allah fix satu, insya Allah hari ini itu harus difikskan sebisa mungkin karena tanggal 30 ya Mbak Ruth, tanggal 30 Januari ini harus sudah ditandatangani oleh Kaban. Jadi sudah tidak ada, kalau sampai sudah ditandatangani oleh Kaban, kalau udah nggak ada perubahan lagi yang signifikan, maksudnya perubahan-perubahan yang nanti teman-teman di balai katanya, saya ini belum diakomodir, sebisa mungkin hari ini sudah harus fix. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh teman kami yang kemarin ikut pelatihan secara ini ya. Kalau secara teknis saya kemarin nggak ikut ya, karena bukan newbie, karena sudah berapa lama juga saya di sini, tapi belum begitu paham terkait modul ini. Jadi nanti teman-teman yang paham akan menjelaskan setelah saya menyampaikan arahan ini. Terus agenda kita hari ini seperti yang ada adalah pertama pembukaan, terus nanti dibagi di break room. Nanti pada saat di break room nanti teman-teman akan dipimpin oleh koordinator ya, koordinator untuk memimpin break room-nya, dan ada modul-modul di situ yang akan dibahas. Mungkin satu break room itu akan ada 4 modul atau 5 modul yang akan dibahas di room. Nanti bahasnya ya secara outline aja, meliputi cover, kata pengantar dan sebagainya. Jadi satu-satu kayak modul-modul seperti modul pelatihan pembangunan jejaring dibahas satu biar selesai fix selesai gitu. Nanti sesudah itu setelah di break room kita akan pleno lagi di mungkin sekitar jam 2-an ya.
diplenokan dan akan mungkin pada saat pleno itu akan hadir Pak Kapus untuk nanti menjustifikasi kegiatan kita hari ini dan mudah-mudahan ya harapan kami sih setelah pleno itu hasilnya sudah selesai dan fix dan tidak akan perpanjang waktu lagi karena mengingat waktu kita sudah tidak memungkinkan untuk membahas karena rentetan waktu pembahasan kita sudah cukup lama dan teman-teman sekalian udah masing-masing membidangi modul ini. Modul ini diharapkan juga segera karena teman-teman di daerah juga menantikan hasilnya dan untuk dilaksanakan. Gitu. Mungkin itu saja dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut ke Bang Nana ya yang menyampaikan secara teknis penyusunan modul SDGs per break room-nya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para sahabat PSM semua yang saya hormati. Untuk memudahkan, mohon maaf, mohon izin pada Bapak Ibu untuk mengganti nama dulu seperti yang sudah di surat itu dengan mengganti misalkan BR1 underscore Nana itu punya saya sudah dirubah. Nanti untuk memudahkan kami untuk mengkelompokkan di break room-nya. Sekali lagi mohon kepada Bapak Ibu untuk mengganti dulu nama yang ada di Zoom-nya untuk memudahkan kami membagi ke ruangannya. Bentar. Ya. Bapak Ibu dimohon untuk mengetahui kelompok modulnya. Untuk tadi merubah nama dan ini kita tampilkan. Dan Bapak Ibu kami sudah membagikan hasil review yang tindak lanjut dengan UNESA dan itu ada beberapa catatan yang tentunya itu yang menjadi acuan kita karena ada beberapa modul yang memang hampir selesai, hanya beberapa saja yang nilainya atau tidak adanya. Jadi dan kami dapatkan informasi juga sudah ada beberapa modul yang selesai dan diharapkan hasil dari review yang dari UNESA itu diperhatikan agar kita fokus ke poin-poin yang belum ada atau belum terselesaikan. Terima kasih.
banyak yang modul yang sudah fix. Cuman hari ini kita mereview ulang, jangan sampai ada yang kelewatan. Ada yang ya karena mau ditandatanganin. Dan sebagian besar sih udah modul-modulnya udah selesai. Jadi makanya tadi kita lain aja bahwa kalau pas lihat cover udah fix terus balik per halaman. Kalau isinya insya Allah sudah direview oleh tim ahli dari UNESA. Oke, makasih Bu Hermin. Mungkin Mas Nanto ada tambahan penyampaian? Sebenarnya modul ini kan kemarin sudah dibuat oleh teman-teman dan sudah melakukan review internal. Setelah review internal, teman-teman memperbaiki. Nah, kemudian kemarin dilakukan review eksternal. Dari review eksternal itu tim 8 dari UNESA itu sudah memberikan penilaian dan mereka mengkelompokkan ke dalam 7 komponen penilaian. Nah, dari masing-masing 7 komponen itu sudah diberikan catatan per modul, Bu. Jadi harapannya tim modul ini memperbaiki berdasarkan catatan 7 tadi per modul. Ada 4 break room. Satu break room itu 6 modul, 6 tim modul. Ya, siap. Iya, karena mereka pembuatnya, Bu, tim penyusunnya, Bu. Siap. Mohon maaf, Bu Ketua Rapat. Silakan Bu Indah. Ya, Pak Thomas, bentar ya, izin ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini kita sebetulnya akan menindaklanjuti suatu kegiatan yang notabene adalah kegiatan yang sudah lama berlalu dan barangkali teman-teman di daerah, di balai ataupun yang ada di pusat juga sudah lupa, termasuk diri saya terus terang termasuk diri saya bahwa banyak sekali kegiatan dilakukan. Namun demikian ini menjadi satu kewajiban bahwa kita harus melakukan apa yang sudah di komitmen kita dari awal untuk menentukan bagaimana kita harus menyelesaikan 24 modul dalam waktu yang tidak terlalu lama ini. Yang menjadi pertanyaan adalah teman-teman dari balai, adakah teman-teman dari balai yang mengikuti? Kalau teman-teman dari balai ini mengikuti, mudah-mudahan mereka komposisinya tidak berbeda. Artinya yang tempo hari sudah menggawangi penyusunan modul seperti tempat saya misalnya ada penyusunan untuk modul desa wisata, terus tanggap darurat, itu harus teman-teman itu komposisinya adalah masih sama. Yang kedua adalah pertanyaannya, ini mungkin saya ngecek aja teman-teman di daerah, maksud saya di balai yang hadir hari ini, saya ngecek aja, misalnya yang untuk tanggap darurat itu siapa kan gitu kan. Nah sekarang apakah mereka sudah pegang modul itu atau belum? Kalau mereka sudah pegang, mari kita nanti di dalam satu break room-nya kita lakukan, karena kalau kita lihat ada beberapa yang catatan dan rekomendasi yang barangkali ini menjadi perhatian kita bersama. Jadi kita step by step, nggak bisa kita langsung begitu ujuk-ujuk langsung harus diselesaikan, karena saya juga sendiri kurang paham poinnya bagaimana kan gitu. Nah saya hanya ngecek aja misalnya yang ada nggak teman-teman di balai yang menyusun modul tanggap darurat? Ada? Ada. Dengan siapa? Izin Bu, Novi dari Balai Denpasar. Ya, Mbak Novi, saya mau nanya
Mbak ini sekarang ini pegang modul tanggap darurat ya? Ya, barangnya dia ini. Dan Mbak Novi sudah dibaca apakah ada masukan-masukan baik yang dari teman-teman dari balai, karena yang teman-teman dari balai itu kan melakukan suatu kegiatannya yang langsung ke masyarakat, atau masukan-masukan yang dari UNESA itu. Minta tolong Mbak, nih ada masukannya. Izin Bu, maaf Bu Indah. Kebetulan setelah ini kita akan bagi per break room sesuai dengan yang disampaikan tadi. Teman-teman itu sudah secara person namanya disebutkan karena mereka yang bertanggung jawab atas modul itu masing-masing. Jadi insya Allah di break room itu ada yang pegang modulnya masing-masing Bu. Nanti Ibu sesuai dengan pembagian ini membangun jejaring itu ada nanti yang bertanggung jawab dan dari awal memang sudah sudah memegang modul tersebut Bu. Jadi teman-teman PSM kita juga sudah mengundang secara person. Jadi insya Allah mereka ada Bu di break room itu. Nanti di ini satu-satu aja Bu pada saat pembagian gitu. Makasih Bu Aya. Yang sekarang ini kan berarti kita ini masih di dalam forum umum kan. Nah, kenapa saya ini kan? Karena saya ngecek. Awalnya adalah bagaimana kita mengecek apakah teman-teman yang pertama adalah sudah pegang modulnya atau belum. Yang kedua, kalau sudah pegang dibaca belum. Kalau sudah dibaca, adakah masukannya atau enggak. Nah, ini kan kesempatan kita untuk saling mengecek karena barang ini sebetulnya sudah lama. Dan kita kadang-kadang sudah lupa ini yang harus dikerjakan karena tumpang tindih kerjaan kita yang terlalu banyak. Oleh karena itu, stepnya poin-poin gitu Bu Aya. Jadi kalau misalnya ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Novi bahwa saya sudah pegang, oh berarti teman-teman yang ada di balai ternyata juga mereka sudah siap. Tinggal nanti misalnya kalau mau di review di breakdown masing-masing ya itu monggo. Dan kita harus ingat juga seperti misalnya tim tempat saya itu ada 3 hal, 3 modul yang harus dikerjakan. Apakah harus hari ini juga? Karena kan ini nggak mungkin badan 1 dibagi-bagi menjadi 3 kan gitu kan? Karena harus ada jejaring, harus ada desa wisata dan ada tanggap darurat. Ini kan harus di spare waktunya gitu. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah hari ini juga apakah langsung bisa 3-3-nya atau kita step satu persatu. Dan kalaupun misalnya kita untuk nambahin misalnya seperti cover, menyalin ini harus ada juga apakah ada penyeragaman atau enggak, atau masing-masing cover itu kita lakukan sesuai dengan inisiatif masing-masing di grup masing-masing. Kalau pada umumnya yang namanya suatu kalau kita bicara tentang aturan, kalau aturan itu yang namanya pedoman umum, petunjuk pelaksanaan itu sebetulnya ada aturan-aturan yang kita harus menggunakan misalnya waktu itu Garuda. Kalau yang ini karena modul ya monggo, apakah ini diplorkan untuk semuanya dengan inisiatif masing-masing atau ada satu keseragaman. Kalaupun ada keseragaman, yang mana yang harus ada keseragamannya, misalnya tulisannya kan gitu kan, tulisannya apakah kita menggunakan tulisan yang mereknya apa modelnya seperti apa dan ininya fontnya juga seperti apa, dan kita juga di bawahnya apakah langsung menggunakan BPSDM atau Puslat SDM. Ini juga harus mungkin menjadi satu pembahasan bersama karena tidak mungkin kita akan masing-masing punya gaya sendiri-sendiri kan itu. Mungkin itu Bu Aya, makasih. Terima kasih Ibu. Mungkin teman-teman yang mendrive secara teknis lebih ini ya. Silakan Mas Santo. Mohon izin menjawab Bu Aya, Bu Indah. Jadi panduan kita tetap mengacu ke Perkabadan Bu 330 karena itu menjadi dasar atau payung hukum kita dalam membuat modul ini. Tetapi kemarin memang sudah kita lakukan review
eksternal yang dilakukan oleh tim 8 UNESA itu telah membedah modul itu menjadi 7 bagian, Bu, 7 komponen. Nah, di dalam 7 komponen itu sudah disebutkan berdasarkan catatan rekomendasi itu nanti sama hasil penilaian review sudah kita kirimkan di Google Drive. Nanti silakan teman-teman mendownload itu yang sudah kami sampaikan di Google Drive. Nanti silakan dilihat catatan hasil reviewer. Misalnya komponen penilaian di sisi komponen pertama di sisi modul, di sisi cover. Di modulnya misalnya pemberdayaan masyarakat hukum adat itu ada catatan. Misalnya cover modul tidak harus kaku, bisa dibuat template cover yang semenarik mungkin dan menggunakan gambar relevan dengan jenis pelatihan. Mungkin di modul tersebut belum ada cover, Bu, belum ada gambar misalnya. Silakan teman-teman menambahkan. Kemudian di sisi kata penghantar, kemudian disesuaikan dengan pedoman perkabadan 330. Nah, mungkin seperti itu, Bu. Nanti di situ sudah ada 7 komponen. Silakan disesuaikan dengan catatan dari reviewer eksternal tadi. Tetapi memang tetap kiblat kita ke perkabadan 330. Mungkin seperti itu, Bu Indah. Terima kasih, Bu. Tapi ini sifatnya maksudnya Silakan Pak Thomas kalau ada yang menambahkan. Ya, makasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya menambahkan dikit atau mungkin memperjelas dari Bu Endah tadi ya. Tadi sudah disampaikan bahwasannya sudah melalui beberapa proses mulai dari pembuatan sampai dengan yang terakhir tadi dari UNESA ya. Mungkin saya tanya dulu nih, apakah tadi yang disampaikan Bu Endah itu ukuran fontnya, tipe hurufnya, kemudian formatnya dari awal sampai akhir itu dari semua buku itu, modul itu sama, termasuk margin kiri kanan atas bawah itu apakah sudah sama? Nah, kalau sudah semuanya itu artinya belum ada yang edit ya, sudah sama seperti itu, baru kita nanti berkelompok kan kita mungkin ada kata-kata atau mungkin ada masukan dikit apa mungkin bisa dimasukkan. Saya kira itu ya. Mungkin apa yang saya sampaikan ini hanya saran sih, hanya saran aja. Apa itu yang dimaksud dari tim untuk membuat kelompok seperti ini? Ya, makasih Bu. Izin Pak Thomas. Jadi sebagian dari yang nyusun modul itu rata-rata sudah tahu ini yang harus diperbaiki dari mana reviewnya dari UNESA. Kemudian dari UNESA itu juga udah saat ini ya Mas, sudah ada catatan reviewnya. Jadi ada catatan yang yang memang masih banyak, ada juga yang masih tinggal sedikit. Jadi kalau setahu saya ini ada beberapa yang kelompok itu yang sudah masing-masing Pak, gitu. Jadi ada modul yang ketika mereka sudah selesai dikirimkan tim reviewnya itu mereka mengadakan rapat sendiri, mengadakan komunikasi dengan kelompoknya, kemudian melakukan perbaikan gitu Pak. Izin Pak seperti itu. Nah, untuk itulah Pak. Dari tim reviewer kemarin UNESA itu kami menemukan ada inkonsistensi Pak. Jadi di perkabadan mengatakan A misalnya ya Pak ya, tapi beliau mengatakan B. Tapi kami tetap merujuknya ke perkabadan 330 Pak. Jadi makanya saya bilang tadi ada inkonsistensi.
kami sudah bikin semacam matriks Pak kebetulan di Mbak mohon izin Mbak Vita kalau ada di grup kita sudah bikin matriksnya justifikasi kami berdasarkan perkabadan dan misalnya sudah kami rubah di halaman sekian di modul kami seperti itu Pak. Sebagai sudah buat dan mungkin kelompok lain saya kurang paham. Seperti itu. Sudah Pak, karena aturannya di perkabadan Pak, merujuknya. Jadi Pak, semuanya sudah direkomendasikan, Pak. Di catatannya sudah semuanya. Tinggal kita memperbaiki. Makanya kenapa kita break room itu supaya efektif, Pak. Maksudnya kalau apa namanya kalau semuanya dijadikan satu itu kan lama. Kalau misalnya apa dibagi kelompok-kelompok nih yang sudah diperbaiki punya siapa, yang belum punya siapa itu kan ketahuan nih, Pak. Daripada apa namanya? Di link itu sudah ada. Heeh. iya. Sudah Pak, maaf Pak, izin. Intinya ini kita rapat hari ini itu udah final lah. Jadi modul-modul itu sudah melalui beberapa kali rapat dan review sampai modul itu sebenarnya ada beberapa yang sudah siap untuk ditandatanganin. Cuman kita memfikskan aja sebelum ditandatanganin mungkin ada yang kelewat. Jadi langsung apa namanya makanya room karena itu modulnya itu udah selesai, tinggal kata istilah anak sekarang satset mulai makanya itu pakai online sudah disesuaikan dengan apa namanya hasil review rekomendasinya atau belum itu nanti kan pada saat sudah selesai mungkin di roomnya Pak Thomas ternyata ada kendala apa 1 2 3 lah ya gitu yang apa namanya yang kebijakan-kebijakan yang itu yang sebenarnya tidak bisa ditolerir, baru nanti kita ini lagi apa namanya di review ulang gitu. Tapi pada dasarnya semua udah sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dan sudah di review gitu Pak. Izin Pak. Jadi sekarang ini di break room itu udah mulai sih pembahasannya Pak. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian mohon langsung bergabung ke break room aja. Oke. Makasih Bu, Bapak.
Ayo admin sekarang tolong di invite di terserah, yang penting jam 2 nggak apa-apa. Yang penting jam 2 harus di sini ya.
Mas Nana, tolong saya dimasukin ke BR4 lagi. Tadi mental soalnya lagi di jalan.
Ya.